Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini kembali saya akan membuat video untuk altcoin. Setelah sekian lama saya nggak buat video altcoin. Hari ini kita bakalan lakukan lagi analisa untuk Ethereum bersama dengan partner kita Delta Exchange. Jadi saya bakalan bahas dan juga melakukan analisa dengan menggunakan Delta Exchange, salah satu partner yang sudah saya pernah mention juga beberapa kali di channel ini selama 1-2 bulan terakhir. So, kita langsung aja mulai gitu. Apa sebenarnya yang sedang terjadi ke Ethereum? Tentunya, sebelum kita mulai, saya pengen pesan dulu, kalau misalnya kita bahas soal altcoin, kalian harus tahu bahwa pergerakannya tentunya akan sangat bergantung kepada Bitcoin. Gitu guys. Tidak bisa kita pungkiri sampai sekarang Bitcoin masih menjadi salah satu motor utama lah untuk cryptocurrency, dimana ketika Bitcoin melemah ya cenderung altcoin ya ikutan melemah, ketika Bitcoin menguat ya cenderung altcoin juga ikutan. Jadi sedikit banyak tentunya pergerakan Bitcoin akan mempengaruhi altcoin, cuman kita bakalan bahas hari ini kira-kira untuk Ethereum-nya sendiri sedang ngapain aja sih. Nah, saya bakalan mulai dari 4-hour chart gitu. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan guys, dalam beberapa minggu terakhir, dari tanggal 11 Mei hingga sekarang, bukan beberapa minggu lagi, hampir sebulan ya, kita berada di sebuah pattern yang namanya descending triangle, gitu ya. Kita sudah beberapa kali mencoba retest upper trend line-nya, dan di sini juga kita udah retest lower trend line-nya untuk ketiga kalinya, gitu ya. Dan secara teori sebenarnya descending triangle ini adalah sebuah pattern bearish gitu ya. Dan kalau misalnya kita mendapati Ethereum mampu breakdown dari descending triangle ini, oke, maka ini berarti kemungkinan besar kita akan mendapati Ethereum drop di bawah angka 1600 gitu ya. Kalau kita ukur secara target teknikal, maka seharusnya ukurannya adalah segini guys. Oke, dari awal pattern descending triangle-nya, kita tarik ke ketika dia breakdown, dan kita mendapati hasil kurang lebih di 1298 sampai 1250 dolar. Itulah target teknikal dari descending triangle-nya. Tetapi tentunya ini baru akan terkonfirmasi apabila di 4 hour minimal ya guys, di 4 hour chart atau daily chart, kita melihat Ethereum mampu breakdown sekaligus konsolidasi di bawah area ini. Bukan hanya sekedar wick ke bawah seperti ini dan juga seperti ini kita consider sebagai hanya fake out. Oke, kalau misalnya kita hanya berada sehari di bawah trend line di sini, kita tentunya harus tetap skeptis akan adanya potensial untuk fake out. Tapi kalau kita sudah breakdown, oke, kemudian kita terkonsolidasi selama beberapa hari di bawah area trend line di sini, maka kemungkinan besar breakdown tersebut sudah valid dan kemungkinan kita akan bisa drop lagi dan menuju ke target teknikalnya yang kurang lebih di sekitaran 1300 sampai 1250. Oke. Tetapi tentunya kita tidak boleh hanya mempersiapkan senario bearish-nya saja, kita juga harus siapkan untuk senario invalidasinya. Apabila gitu ya, kita malah breakout ke atas, berarti descending triangle ini tidak lagi valid. Dan kita berpotensi membentuk apa guys? Kalau misalnya kalian perhatikan, kita mempunyai satu bottom, dua bottom, 3 bottom. Kalau kita artikan ke Inggris, ya artinya ini adalah potensial triple bottom. Nah, triple bottomnya baru akan valid kapan? Baru akan valid ketika kita break out dari neckline-nya di sekitaran sini. Sorry guys. Nah, ini neckline-nya. Oke. Nah, kalau misalnya kita break out dari descending triangle ini, maka saya expect minimal Ethereum akan kembali nge-retest area 2100-an di sini. Oke. Dan kalau kita mampu break di atas area tersebut, kemudian konsolidasi, maka kita bisa melihat bahwa adanya potensial triple bottom di sini tervalidasi. Lalu targetnya di sebelah mana? Kalau memang kita berada di sebuah triple bottom, anggap saja kita akan break out di sini gitu kan. Nah, berarti target teknikalnya itu akan berada kurang lebih di area 2600. Nah, kalau kita misalnya lihat ke arah kiri, maka kita akan menemukan bahwa di sekitaran area sini sebelumnya juga merupakan area yang sangat penting, signifikan banget di sini guys. Kalau kalian perhatikan, nih, ini adalah area, kalau misalnya kalian perhatikan adalah harusnya menjadi area resistance sekarang di sekitaran sini. Oke, nah ini. Jadi di sini ada bounce, kemarin menjadi support, di sini resistance, dan di sini resistance gitu ya. Jadi di sekitaran area di sini ini adalah area resistance juga memang.
Oke. Dan kalau misalnya kita tambahkan Fibonacci retracement gitu ya di sini. Bentar, saya cari dulu guys Fibonacci retracement. Nah, ini dia Fibonacci retracement-nya. Oke. Nah, maka kita akan menemukan juga bahwa untuk area Fibo-nya 0,382 sampai 0,618 itu juga berada di area 2400-an hingga 2800-an. Gitu ya. Area yang signifikan menurut saya adalah di sekitaran sini ya, 0,382 sampai 0,5. Oke. Jadi saya mungkin nggak akan muluk-muluk gitu ya. Kalau misalnya kita breakout di atas ini, kemungkinan targetnya hanya akan nyampe ke sekitaran 0,382 sampai 0,5 di sini. Oke. Jadi dua senario ini tentunya harus kita persiapkan guys. Kita nggak bakalan tahu senario mana yang akan terjadi gitu ya. Yang kita harus lihat apa yang bakalan market kasih ke kita berikutnya. Tentunya ini lebih cenderung ke kalian yang merupakan swing trader ya. Kalau misalnya kalian scalper, ya bisa-bisa aja kalian setiap kali nyentuh area di sini kalian short, setiap nyentuh di sini kalian short, setiap nyentuh di sini kalian short, sini short, dan kemudian setiap menyentuh di sini kalian buy, setiap menyentuh di sini buy, setiap menyentuh di sini buy. Gitu ya. Tidak ada yang salah juga dengan itu gitu ya, tapi tentunya kalian juga harus mempersiapkan sewaktu-waktu apabila kita tidak lagi akan bounce di sekitaran pattern ini tapi udah akan breakdown atau breakout, kalian sudah harus siap untuk cut loss gitu guys. Oke. Jadi ya selama kita berada di pattern ini tentunya kita masih tetap berpotensi untuk tetap bolak-balik di sekitaran area ini untuk nge-retest lagi upper trend line-nya, balik lagi, retest lagi, balik lagi. Ya selalu ada kesempatan itu guys. Oke, kalau saya pribadi saya lebih ke arah swing trade, jadi saya lebih memilih untuk menunggu gitu ya, yang tadi saya sebutkan antara kita breakout, oke, kemudian kita mendapatkan potensial triple bottom dan mungkin saya akan masuk baru di sekitaran area ini, oke, atau kita breakdown dan juga kita membuat bearish continuation pattern dan saya akan mendapati potensial untuk short juga. Tergantung yang mana yang terjadi gitu kan. Jadi saya tidak menerka-nerka habis ini market mau kemana. Saya cukup melihat apa yang market kasih ke saya dan kemudian saya eksekusi. Nah, kenapa saya suka di Delta Exchange? Karena pertama, kalau kalian perhatikan chartnya itu tidak ada wick panjang seperti exchange lain yang biasanya adalah liquid hunter gitu ya. Kalau exchange yang ada liquid hunternya, maka biasanya ketika terjadi drop yang cukup parah atau sebuah pump yang cukup lumayan, itu biasanya dia akan candlestick-nya berbeda dengan exchange lain. Biasanya mereka mempunyai wick yang lebih panjang ke atas maupun ke bawah. Tujuannya untuk apa? Ya tentunya untuk meliquid orang-orang yang buy maupun short. Itu adalah ciri-ciri exchange yang jangan kalian pakai kalau kalian memang berniat untuk trading futures. Sedangkan di Delta Exchange kalau kalian perhatikan itu chartnya sangat stabil gitu guys. Itu yang saya suka pertama di Delta Exchange. Kedua, kalian juga bisa melihat di sini kita disediakan leverage hingga 100x gitu ya. Jadi dengan modal yang kecil, kalian tentunya bisa memaksimalkan leverage-nya sampai 100 kali. Tapi ya tentunya kalian juga harus tetap menerapkan risk management yang baik. Saya selalu pesan janganlah over leverage gitu ya. Walaupun mungkin kalian dikasih fitur yang diisi sampai 100x, tapi kalau kalian memang pengen konservatif ya janganlah pakai sampai 100x, mungkin 10x atau 20x atau bahkan 5x itu sudah cukup gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan juga di sini datanya disediakan lengkap ya kayak ada funding rates-nya, ada open interest-nya, dan di sini next funding-nya kapan, 24 hour high-nya berapa, order book dan recent trades-nya ini semuanya bisa kalian cek di sini. Oke, dan di sini juga tentunya kalian nanti bisa mengatur quantity-nya pengen berapa, kemudian apakah kalian pengen limit atau pakai market ya langsung, atau kalian mau setting juga take profit dan stop loss kalian di sebelah mana, tentunya semuanya bisa diatur di sini. Nah, kalau misalnya kalian yang belum punya akun Delta Exchange, saya selalu sampaikan kalau misalnya kalian hanya bertumpuk atau menumpuk semua aset kalian di satu exchange, itu sebenarnya agak riskan gitu guys. Lebih baik kalian melakukan diversifikasi ke beberapa exchange. Jadi kalau salah satu exchange bermasalah, kalian mempunyai exchange lain untuk bisa dipakai gitu ya. Dan salah satunya mungkin pilihannya adalah Delta Exchange. Nah, selain beberapa fitur yang tadi saya sebutkan juga, kalau misalnya kalian yang baru mendaftar gitu ya, dan yang kemarin juga udah mendaftar menggunakan link referral saya tapi belum sempat trade. Nah, ini saya jelaskan kenapa kalian harus mencoba trading di Delta Exchange. Pertama, kalau kalian pengen trading options di sini fee-nya tidak ada, nol gitu ya, tapi ini options. Dan kemudian untuk 25% cashback-nya ini juga untuk options fee, dan di sini ada syarat-syaratnya, kalian bisa cek saja. Tapi kalau misalnya kalian merupakan trader crypto yang spot maupun futures, nah ini adalah untuk kalian gitu ya. Ini Cryptomania. Kalau misalnya kalian sign up
dalam 7 hari pertama sign up kalian melakukan trade pertama kali, kalian bisa jadi mendapatkan 35 DETO. Token DETO itu apa? Token DETO adalah tokennya Delta Exchange yang per tokennya itu harganya 0,2 dolar. Ya tentunya ini harganya menurun karena ya pasar lagi crash atau lagi dump semuanya. Jadi harganya 0,2 dolar. Kalau ada 35 token ya lumayan banget gitu guys. 35 token. Berarti kalian bisa hitung saja dapatnya berapa. Dan itu gratis dikasih guys. Oke, 35 DETO. Asalkan kalian menyelesaikan beberapa syarat di sini. Kalian tinggal bayar 10 dolar dalam bentuk fee gitu ya. Kemudian kalian first trade. Dalam 7 hari pertama kalian sign up. Dan kalian wajib gitu ya KYC untuk mendapatkan 35 DETO di sini. Nah, kalau kalian merasa tidak cukup 35 DETO, kalian bisa ikut yang ini, dapat 170 DETO. Kalian tinggal kali saja 170 kali 0,2 dolar. Ya ini uang gratis loh guys ya, uang gratis hanya karena kalian trading di Delta Exchange. Di sini syaratnya apa? Untuk volumenya kalian wajib mencapai 100.000 dolar. Which is sebenarnya nggak terlalu besar kalau kalian hitung, karena satu Bitcoin kan sekarang kurang lebih anggap saja 30.000 ya guys, anggap 30.000. Ya berarti kurang lebih 3 Bitcoin kalian trade, itu kalian udah mencapai volumenya 100.000. Dan kalian udah bisa mendapatkan 170 DETO gitu ya, dan beberapa syarat lainnya kalian bisa cek di sini. Oke, masih nggak cukup lagi, ditambah lagi ada 1000 DETO, ya kan? 1000 DETO kalian kali saja 0,2, dapatnya lumayan banget loh guys. Ini uang gratis loh, dan kalian bisa langsung jual tokennya, ya kan? Syaratnya di sini kalian juga bisa cek get 1000 DETO on a 30-day trade effective volume of $1 million or more during the offer duration. Jadi ini adalah syarat-syaratnya, kalian bisa cek. Ketika kalian merasa kalian sudah menyelesaikan semuanya di sini, kalian tinggal klik claim saja di sini. Tapi sekali lagi wajib KYC ya. Nah, di bawahnya juga new 500. Jadi di sini juga akan disediakan reward hingga 500 dolar untuk kalian yang get 10% bonus of up to 500 on deposit worth $1 or more in Bitcoin, Ethereum, USDT, dan XRP. Jadi kalau kalian deposit pertama juga kalian dikasih bonus gitu ya. Bonusnya nanti dalam bentuk token Bitcoin, Ethereum, USDT, XRP. Kemudian kalau kalian trade, kalian juga bisa win sampai 200 dolar dalam bentuk Delta Cash. Jadi ini bisa jadi untuk hold posisi loss kalian ya, floating loss itu bisa kalian pakai dengan Delta Cash di sini. Dan kalian juga bisa mendapatkan berbagai penawaran di sini. Banyak banget guys. Kalian bisa cek saja semuanya di sini. Kalian yang kalau mempunyai token DETO atau pengen buy token DETO juga nanti akan dapat beberapa kelebihan di sini. Kalau kalian save atau buy token DETO-nya di sini, kalian bisa dapatkan trading fee discount sebesar 20%. Dan di sini juga kalau kalian hold sampai 2.500 DETO, kalian akan mendapatkan fitur zero fee withdrawal. Jadi kalau kalian withdraw itu nggak ada fee-nya sama sekali. Gitu ya. Jadi dengan berbagai fitur yang tadi saya tawarkan, saya jelaskan di chart, kemudian juga berbagai rewards yang bisa kalian dapatkan di sini, menurut saya tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mencoba di Delta Exchange. Dan ya, bagi kalian yang sudah mendaftar kemarin menggunakan referralnya, jangan kalian sia-siakan kesempatan-kesempatan di sini untuk mendapatkan reward-rewardnya gitu ya. So, kita kembali ke chart. Untuk Ethereum, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya guys. Kalau untuk time frame besar, kalau misalnya untuk time frame kecil yang ada di 15 minute chart, kita bisa melihat apa yang sedang terjadi. Ya tentunya kita masih melihat momentum terlihat masih cukup bearish gitu ya. Kita melihat sell off yang cukup deras di sini. Oke. Dan sebenarnya kalau kalian jeli ngelihat, ini juga kita ditawarkan sebenarnya setup berupa bear flag di sini ya. Ini. Dan kalian mempunyai potensial untuk short. Nah, kalau misalnya ternyata dikasih lagi gitu ya, satu bear flag lagi gitu ya. Ini tentunya juga bisa potensial bagi kalian untuk scalping lagi gitu. Dan tentunya untuk sekarang sebenarnya nggak terlalu ideal ya untuk scalping short. Kenapa tidak ideal? Karena kita lagi-lagi sudah berada di area support gitu ya. Sekali lagi jangan sampai kalian kebiasaan melakukan short di area support dan melakukan buy di area resistance. Itu namanya kalian ya menggali kubur sendiri gitu. Jadi saya sarankan kalau untuk sekarang tentunya saya secara pribadi mungkin akan lebih memilih menunggu terlebih dahulu kalau kita udah berada di area support, kecuali kalau kalian sell kemarin di area sini ketika kita berada di sekitaran trendline di sini. Oke, ini make sense kalau kalian misalnya melakukan short. Karena kita berada dekat di area resistance. Resistance. Tapi kalau misalnya kalian sell di dekat area support di sini, menurut saya yaitu
akan sangat riskan, bukan berarti tidak bisa cuan, tapi sangat riskan. Saya akan lebih memilih kalau misalnya kita drop dulu, oke, kemudian consolidate, dan dari sini kita mungkin baru akan mendapati lagi setup untuk short, oke. Karena selalu ada kesempatan, sekali lagi guys, kalau kita berada di area support di sini, selama kita berada di pattern descending triangle ini, kita masih punya kesempatan untuk kembali nge-retest upper trend line di sini. Jadi itu yang perlu kalian antisipasi kalau kalian misalnya short di area sini. Kita sekarang berada di area support, jadi menurut saya ya mungkin tidak akan terlalu bijak untuk melakukan short di sekitaran area ini. Oke, kecuali kalau kita kembali nge-retest area di sini, oke, upper trend line-nya, kemudian kalian kembali mendapati ada setup di sekitaran sini, oke. Nah, itu mungkin baru lebih make sense ya, karena kalian sell di area resistance dan mungkin kalian mendapati ada setup berupa pattern untuk short, gitu ya. Oke, jadi saya rasa videonya untuk hari ini cukup sampai segitu aja guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Bagi kalian yang pengen daftar Delta Exchange, sekali lagi sudah ada link yang saya sediakan di kolom description di bawah untuk mendaftar. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.